bacaan basmalah dengan dipimpin oleh saudara Anwar. Coba. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, langkah kita berdoa dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya, jadi materi kita pada persekolahan kali ini ialah tentang akikah dan kurban. Belum lihat Bapak. Oh, di absen dulu ya. Untuk absen kita lakukan nanti setelah materi kita selesai disampaikan. Akikah ini diperuntukkan terhadap anak kecil yang sudah lahir, yang dimana itu sudah berusia berusia 1 tahun atau sudah tumbuhnya gigi. Dan untuk anak laki-laki ini adalah 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing atau domba seperti itu. Dan domba yang dikahkan ini ialah domba yang tidak cacat, sehat atau tidak kurus seperti itu. Jadi kalau semisal dombanya cacat, tidak ada kakinya seperti itu, atau kurus, tinggal tulangnya sama kulitnya, itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan akikah karena dimungkinkan tidak mencukupi terhadap orang-orang yang akan atau tidak nikmat lah gitu ketika dia. Lanjutnya kepada kurban. Nanti Bapak jelaskan perihal penyembelihan dan sebagainya. Kurban. Waktu untuk kurban itu untuk jenis binatangnya itu ada kambing atau domba itu untuk 1 orang kalau kurban. Kalau sapi, kerbau, unta itu untuk 7 orang. Dan juga hewan yang diperuntukkan kurban itu juga harus sehat, sama seperti akikah tadi, harus sehat, tidak kurus dan juga tidak cacat seperti itu. Untuk beranjak ke selanjutnya, Bapak jelaskan tentang bagaimana penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, penyembelihan hewan ini harus dilakukan terhadap semua hewan yang halal untuk disembelih. Kalau anjing, kucing, atau tikus itu tidak bisa ya. Terkecuali dan juga terlebih dahulu dengan cara yang benar sebelum dikonsumsi. Kecuali ikan dan belalang itu tidak perlu disembelih untuk kita makan atau untuk kita masak seperti itu. Apabila tidak dilakukan penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan, maka hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Selain tidak halal juga tidak sehat untuk kita konsumsi seperti itu. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala mengenai perihal Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaikum wa innahu lafis. Wa inna sayyatina layuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in aqtumuhum innakum lamusrifun. Yang dimana artinya, dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu.
jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Seperti itu. Jadi perihal dengan tata cara penyembelihan hewan dalam ajaran Islam ini, apakah ada yang ingin dipertanyakan seperti itu? Saya Pak, Oke. apa namanya tentang penyembelihan akikoh. Itu kalau misal kita akikoi anak, kalau sudah kelas 4 SD apakah bisa Pak? Di sini di buku ini dijelaskan bahwasanya kalau kita tidak bisa menyembelihkan akikah terhadap anak kita tepat waktu, kita bisa menundanya nanti jika kita sudah mampu, seperti itu. Saya mau nanya Pak. Oke, lanjut. Di dalam akikah kan itu untuk laki-laki 2 orang, untuk perempuan 1 orang. Kenapa sih kok beda? Mungkin ada filosofi di baliknya. Wah, pertanyaannya hebat sekali nih. Dan Kalau Bapak mengaca terhadap buku, di sini tidak dijelaskan bahwasanya ada filosofi dari perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam berakikah seperti itu. Nanti Bapak carikan mengenai perihal pertanyaan Nak Jazil, nanti Bapak jawab, oke? Oke, Bapak lanjut kepada tata cara penyembelihan hewan. Di sini terdapat 2 tata cara penyembelihan hewan seperti itu. Ini seharusnya Bapak ajarkan langsung dengan praktek ya, tapi nanti saja kita sampaikan materinya terlebih dahulu. Kalau udah materi kita praktek seperti itu kalau bisa. Di sini ada 2 tata cara penyembelihan lekikah atau korban. Yang pertama dengan tata cara tradisional, yang dimana tata cara tradisional ini penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang, dan lain sebagainya. Cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut. Siapkan lubang penampungan darah. Kita gali buat lubang untuk penampungan darah hewan yang akan kita sembelih. Yang kedua itu menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat dan lambung sebelah kirinya di bagian bawah. Oke. Untuk selanjutnya pegang kuat atau ikat kaki hewan yang akan disembelih. Ini kalau sapi itu ya kan besar gitu. Nanti takutnya sapinya lari, jadi perlu diikat seperti itu agar tidak lari. Untuk selanjutnya letakkan leher hewan di atas penampungan darah yang sudah disiapkan. Berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Seperti itu. Dan arahkan alat penyembelihan pada leher hewan, dan selanjutnya sembelihlah hewan hingga terputus tenggorokannya, saluran makannya, dan urat lehernya agar hewannya mati. Seperti itu. Dan yang kedua ini tata cara penyembelihan secara mekanik. Jadi ada suatu alat itu yang dimana ini diperuntukkan menyembelih hewan secara mekanik. Iya. Ini coba dilihat gambarnya. Seperti ini gambarnya. Dan tata cara penggunaannya itu yang pertama, pastikanlah bahwa mesin pemotong masih berfungsi dengan baik. Takutnya kan tidak berfungsi, terus hewannya dimasukkan begitu lari, kan bisa kacau. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. Untuk yang ketiga, operator mesin penyembelihan berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Hidupkanlah mesin pemotong, lalu sapi akan tersembelih dengan sendirinya.
sesuai dengan mungkin sekian untuk pelajaran kali ini karena Bapak juga harus mengajar di kelas sebelah. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon berkenan untuk memaafkan Bapak seperti itu. Selanjutnya Bapak absen ya. Ahmad Fatul Jazil, alhamdulillah hadir. Hilman Mubarak, Dafa, Hadar, Hadir. oke hadir semuanya. Alhamdulillah. Oke, sekian dari Bapak. Bapak tutup acara persekolahan pada pagi hari ini dengan pembacaan wal asri 1 kali. Pembacaan asri dimulai. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum